Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan beras premium dan beras medium tidak akan terkena penyesuaian tarif PPN 12%. Menurut Julhas, ada kesalahan pengertian nama perihal jenis barang yang terkena penyesuaian tarif PPN 12%. Julhas juga menekankan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat bawah dan menengah. Maka yang hanya akan dikenakan PPN 12% itu hanya untuk barang-barang yang mewah saja termasuk soal beras. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo Adi juga menegaskan bahwa beras premium tidak kena PPN 12%. Kemudian beras khusus yang diproduksi di dalam negeri juga tidak terkena PPN 12% karena pemerintah sedang mendorong produksi pangan dalam negeri. Sebagai informasi, pemerintah akan menanggung kenaikan PPN sebesar 1% untuk 3 komoditas saat PPN 12% diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Ketiga komoditas itu yakni tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atau minyak kita. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengungkapkan ada potensi berlanjutnya gelombang PHK yang mengancam dunia usaha. Menurutnya, ada sekitar 60 perusahaan yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan yang diterimanya baik dari kalangan pengusaha maupun serikat pekerja, meningkatnya ancaman PHK beberapa waktu belakangan ini disebutkan karena adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Dia pun bercerita banyak kalangan pengusaha yang mengadu Permendak 8 tersebut sebagai biang kerok tumbangnya dunia industri di tanah air, terutama mempermudah perizinan impor bahan jadi. Dia menyampaikan keluhan ini perlu menjadi perhatian serius kementerian terkait yang mengeluarkan regulasi tersebut. Noel berharap kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, dapat mengevaluasi dampak regulasi tersebut terhadap sektor ketenagakerjaan. Selain itu, ia meminta semua pihak untuk bersinergi dalam mencari solusi terbaik agar PHK massal dapat diminimalkan. Menurut data Kemenaker, dari 2023 hingga saat ini sudah ada 80 ribuan pekerja. Kementerian Keuangan menekankan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% tidak akan berimbas kepada biaya layanan tambahan KRIS dan sejenisnya. Dengan begitu, tidak ada tambahan beban bagi customer yang bertransaksi via KRIS. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, transaksi melalui KRIS dan sejenisnya tidak menimbulkan beban PPN tambahan untuk customer. Febrio menyebut PPN memang dikenakan atas transaksi yang memanfaatkan fintech, salah satunya KRIS. Hanya saja beban PPN atas transaksi via KRIS sepenuhnya ditanggung merchant. Hal ini sama dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang menegaskan bahwa transaksi KRIS tidak akan kena PPN 12%. Dengan demikian, konsumen tidak akan dikenakan pajak tambahan saat bertransaksi menggunakan KRIS. Hal ini seperti transaksi menggunakan debit card, e-money, transaksi kartu lainnya, menurutnya tidak akan terkena dampak kenaikan PPN jadi 12%. Dengan demikian, transaksi tol juga tidak akan terdampak kebijakan baru ini. Dua raksasa otomotif Jepang, Honda dan Nissan, segera mengumumkan secara resmi pembicaraan mengenai merger antara kedua pihak. Nantinya penggabungan produsen mobil asal Jepang itu akan menciptakan grup otomotif terbesar ketiga di dunia berdasarkan penjualan kendaraan setelah Toyota dan Volkswagen, yang akan menjadi kesepakatan perombakan industri terbesar sejak pembentukan Stellantis pada 2021. Dalam rencana merger ini, Honda dan Nissan ingin beroperasi di bawah satu perusahaan induk. Keduanya juga akan segera menandatangani nota kesepahaman untuk entitas baru tersebut. Honda dan Nissan telah menjajaki cara untuk memperkuat kemitraan mereka, termasuk mendirikan perusahaan induk bersama karena mereka menghadapi tantangan yang semakin besar dari Tesla dan para pesaingnya di China yang unggul dalam fokus kendaraan listrik. Bentuk integrasi yang dibahas antara lain Honda memasok kendaraan hybrid ke Nissan dan penggunaan bersama pabrik perakitan mobil Nissan di Inggris. Pembicaraan prinsipal keduanya akan rampung pada 2025 mendatang. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump kembali menebar ancaman. Trump baru-baru ini mengancam akan mengambil alih pengelolaan terusan Panama. Trump menilai Panama tidak mengelola jalur perairan itu dengan cara yang dapat diterimanya. Dia menuduh negara Amerika Tengah itu mengenakan tarif yang berlebihan untuk penggunaan jalur kapal penghubung laut itu. Trump juga mengingatkan jika dirinya tidak akan membiarkan jalur terusan itu jatuh ke tangan yang salah. Trump pun mengingatkan tentang potensi pengaruh China pada jalur itu dengan menulis bahwa terusan itu tidak boleh dikelola oleh China. Trump mengatakan terusan Panama adalah aset nasional vital bagi Amerika Serikat.
Dia menyebut jalur pelayaran di Panama itu perannya sangat penting untuk perdagangan dan keamanan nasional. Merespons ancaman tersebut, Presiden Panama Jose Raul Molino mengatakan biaya transit kanal tersebut tidak digelembungkan dan kedaulatannya tidak dapat dinegosiasikan ulang. Ancaman retorika Trump terhadap Panama muncul 25 tahun setelah AS menyerahkan kendali penuh atas terusan itu kepada Panama. Pada tahun 1977, Presiden Jimmy Carter menegosiasikan perjanjian Terry Jones Carter yang memberi Panama kendali atas terusan itu dan perjanjian netralitas yang memungkinkan Amerika Serikat untuk mempertahankan kenetralan terusan itu. Terusan itu saat ini dikelola oleh otoritas terusan Panama.